sekali apa yang dilakukan pemerintah karena pelonggaran atau pengetatan PPKM level 1, 2, 3, 4 ini memakai indikator yang betul-betul baik untuk menahan laju infeksi COVID di masyarakat. Baik, namun Dokter Daeng kalau kita lihat di sisi lain memang kasus di dalam Pulau Jawa dan juga Bali terlihat menurun, tapi kasus di luar Pulau Jawa dan Bali ini sepertinya terus terjadi yang namanya lonjakan-lonjakan dan bahkan ini sudah menjadi perhatian Presiden juga begitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat kasus di luar Pulau Jawa dan Bali ini? Apakah bisa disebut terkendali hingga saat ini atau malah ada tren peningkatan yang cukup signifikan saat ini, Dokter Daeng? Ya, ini sebenarnya polanya mirip ya dengan lonjakan-lonjakan sebelumnya ya. Terakhir kan lonjakan di akhir tahun 2020 dan sampai awal 2021. Memang lonjakan itu dimulai di Jawa ya, kemudian menyebar ke daerah-daerah. Sekarang ini juga terjadi seperti ini Mbak Monika. Jadi di Jawa terjadi lonjakan dulu, kemudian dengan tindakan pembatasan mobilitas ya dengan PPKM kemudian menurun, tapi kemudian memang menjalar ke daerah-daerah. Ini yang memang sekarang di daerah-daerah ya seperti di Sumatera, di Papua dan di beberapa daerah itu memang harus diantisipasi secara baik. Yang saya mungkin ingin titipkan, ini kan pemerintah memang sudah gencar nih melakukan pembatasan, melakukan tracing dan testing ya, kemudian melakukan vaksinasi. Tetapi kami juga nitip ke semua pemerintah di daerah ya yang sekarang lagi meningkat itu untuk menambah kapasitas pelayanan. Jangan lupa karena khawatir masyarakat yang banyak terinfeksi itu karena lonjakan tidak mendapatkan tempat pelayanan. Ini harus diantisipasi dengan baik. Selain tentunya masalah obat dan oksigen, Mbak Monika. Ini pelajaran baik waktu terjadi lonjakan di Jawa dan Bali. Baik, namun Dokter Daeng di sisi lain kita juga tidak bisa langsung senang begitu ya, karena kalau kita lihat kasus positif COVID-19 ini turun, namun dibarengi juga dengan turunnya angka spesimen yang ikut diperiksa. Nah, berapa nih kira-kira idealnya angka spesimen yang diperiksa per harinya? Ya, saya sangat apresiasi ya waktu saya mengikuti rapat koordinasi yang langsung dipimpin karena ini PPKM darurat atau PPKM skala 1, 2, 3, 4 ini dipimpin Pak Luhut. Saya juga mendengar bahwa memang tracing dan testing, Mbak, bukan hanya testingnya Mbak ya, tracing yang kemudian ujungnya di testing itu betul-betul menjadi menjadi perhatian, menjadi concern karena ini sebuah strategi untuk pengendalian COVID di lapangan. Karena dengan tracing dan testing maka sejatinya sama dengan kita menemukan atau menangkap orang yang sakit dan orang yang sakit yang kita temukan atau kita tangkap itu kita isolasi ya, kita amankan isolasi setelah testingnya dinyatakan positif. Dengan begitu dia kan tidak menular di lapangan. Nah, memang sekarang lagi dikejar oleh pemerintah ya dengan bantuan TNI, Polri bersama tim tracernya itu. Satu orang yang terinfeksi kemudian di tracing sampai 10 orang yang kontak eratnya. Nah, sehingga dengan tracing yang diperlebar ini maka kemungkinan angka penularan di lapangan itu betul-betul dikendalikan dengan maksimal. Kemudian dari angka target tracing satu orang itu yang di tracing kontak eratnya 10 itu memang akan digenjot ke angka di atas 300 ya testing per hari itu, yang 300.000 maksud saya, testing per hari itu yang harus dilakukan pemerintah. Setahu saya sekarang ini sudah menyentuh angka 200.000 per hari Mbak Monika. Jadi memang ini upaya yang harus kita dorong bersama-sama mengikutkan semua pihak ya baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.